Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andia Rosyantari, NIM 22108. Kali ini akan memaparkan atau menjelaskan terkait dengan hasil kuliah tamu bisnis kefarmasian, yaitu peluang usaha di industri kosmetik yang disampaikan oleh Apoteker Naili S. Farm dari PT Kosmetika Global Indonesia. Secara terminologi, kosmetik berasal dari bahasa Yunani yaitu kosmetikos yang berarti keahlian dalam merias. Adapun definisi berdasarkan BPOM yaitu merupakan bahan yang diperuntukkan untuk digunakan di bagian luar tubuh seperti rambut, kulit, kuku, bibir, dan membran mukosa yang digunakan untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan sehingga menjaga tubuh dalam kondisi baik. Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 23 Tahun 2009, beberapa ketentuan yang harus dipenuhi yaitu bahan yang digunakan dalam kosmetik harus aman, bermanfaat, dan bermutu, sehingga kita yang menggunakannya itu dapat dengan aman dalam penggunaan sehari-hari. Yang kedua, persyaratan keamanan dan manfaat dibuktikan melalui uji laboratorium dan referensi ilmiah. Yang ketiga, bahan yang diizinkan digunakan dalam pembatasan dan persyaratan penggunaan terdapat dalam Lampiran Perkab BPOM RI nomor 23 tahun 2009. Dan yang keempat, bahan yang tidak diizinkan dalam kosmetik antara lain pewarna tekstil yang meliputi rodamin B, merah K3, metanyl yellow, raksa, dan asam retinoat. Adapun perizinan dari kosmetik sendiri melalui serangkaian langkah yang panjang. Yang pertama ada pembagian loket, yaitu ada loket A dan loket B, di mana loket A ini berisi verifikasi dari badan usaha yang bersangkutan. Loket B merupakan update badan usaha atau bahan baku yang digunakan. Loket C, di mana loket ini berisi tambahan data yang harus dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan. Dan loket D berisi konsultasi dari duty manager. Rangkaian proses yang harus dilalui dalam perizinan kosmetik, yang pertama yaitu pendaftaran antrian layanan yang dilakukan melalui antrian.bpom.go.id. Pendaftaran antrian ini dilakukan 1 minggu sebelum jadwal dari loket. Yang kedua, pelaku usaha datang sesuai jadwal perjanjian dan antri sesuai dengan giliran. Yang ketiga, perusahaan yang berhalangan hadir diwajibkan untuk mengonfirmasi dari kedatangannya. Jika tidak melakukan konfirmasi dan tidak datang, maka perusahaan tersebut dapat diberikan punishment atau denda. Selanjutnya dilakukan pengecekan dokumen kelengkapan badan usaha di loket A dan loket B yang dikirimkan melalui email minimal H-1 jadwal. Lalu selanjutnya dokumen yang ditindaklanjuti adalah dokumen yang telah diverifikasi oleh petugas yang bersangkutan dari pemeriksaan loket tersebut. Dan yang selanjutnya perusahaan hadir paling lambat 30 menit sebelum layanan berakhir. Selanjutnya, khusus layanan tatap muka, status kesehatan menyesuaikan dengan persyaratan dari loket BPOM, misalkan harus dilakukan rapid dan sebagainya. Selanjutnya, harus jelas permasalahan yang akan dikonsultasikan, khusus untuk duty manager, konsultasi bersifat umum. Waktu konsultasi ini dibatasi 15 menit, khusus konsultasi dengan koordinator atau subkoordinator. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi form consult request. Jenis produk kosmetik, yang pertama ada sediaan kosmetik, massa padat, setengah padat, serbuk, gel, pasta, cair, cairan kental, suspensi, dan aerosol. Berdasarkan Permenkes RI ada beberapa preparat, yaitu preparat bayi, preparat mandi, preparat make up mata, preparat wangi-wangian, preparat rambut, preparat pewarna rambut, preparat make up, preparat kebersihan mulut, preparat kebersihan badan, preparat kuku, preparat perawatan kulit, dan preparat cukur.
Golongan kosmetik dibedakan menjadi dua golongan. Golongan pertama yaitu kosmetika yang digunakan untuk bayi, kosmetik yang digunakan di sekitar mata, rongga mulut, dan mukosa lainnya. Kosmetik yang mengandung bahan dengan persyaratan kadar dan penandaan, dan kosmetik yang mengandung bahan dan fungsinya belum lazim, serta belum diketahui keamanan dan manfaatnya. Golongan 2 merupakan kosmetika yang tidak termasuk dalam kosmetika golongan 1. Kosmetika ini sendiri mengalami perkembangan tren, di mana ada beberapa tren yang menjadi pucuk utama dari kosmetika. Pada tahun 2019, COVID-19 merubah tren dunia ke arah K-beauty, di mana kosmetika-kosmetika yang berasal dari Korea telah menjamur di tanah air. Selanjutnya, ada pergolakan kembali kosmetik setelah pandemi. Ada mantra baru dalam kosmetika yang berlaku, yaitu kosmetik sehat tidak harus sempurna. Conscious beauty, ode to nature, crafting, eco-responsibility, dan less waste. Konsumen memerlukan pengalaman baru, pengalaman yang autentik, produk yang dibuat oleh tangan langsung, bahan dasar yang alami, minimalis, supaya lebih efisien, menenangkan, dan consume better. Ada peran dari sosial media sebagai bentuk promosi, di mana promosi-promosi dilakukan di berbagai sosial media dan memanfaatkan beberapa influencer-influencer, yaitu contohnya di TikTok dan Selebgram. Selanjutnya ada tren perkembangan dari high concentrated vitamins. Di sini ada vitamin C 23%, vitamin B5 10%, vitamin C 30%, vitamin C 26%, dan vitamin B5. Adanya tren dan kepercayaan bahwa vitamin yang memiliki konsentrasi tinggi ini memiliki khasiat yang lebih tinggi pula. Selanjutnya ada perkembangan skin barrier, di mana muncul kepercayaan bahwa menjaga skin barrier adalah sesuatu yang mutlak memberikan pengaruh yang nyata dalam dunia perkembangan dari sun care. Ada kemunculan dari hybridized sun care, di mana konsumen mencari produk yang dapat memberikan perlindungan double, tidak hanya menawarkan kecantikan, tetapi juga merawat kesehatan biom dari tubuh. Berkembanglah berbagai macam konsep dari skin barrier. Yang pertama ada repairing konsep, yaitu memperbaiki. Di sini ada kandungan sika, TK, hyaluronic acid, dan kolagen. Ada juga microbiome konsep, di mana sun care ini terbuat dari microbiome atau mikroorganisme yang hidup. Contohnya yaitu Lactobacillus fermentistat, prebiotik, Lactobacillus fermentistat. Dan selanjutnya ada konsep dari veganism konsep, yaitu sun care yang berasal dari vegan atau tumbuh-tumbuhan. Di sini ada juga konsep dari clean beauty konsep. Kosmetika di Indonesia harus memenuhi jaminan mutu dan kualitas yang terbaik, harus memenuhi standar dari MUI supaya dapat dilakukan dalam ibadah sehari-hari, harus dilakukan pengujian berdasarkan hasil uji BPOM. Selanjutnya, apabila telah memenuhi standar yang telah ditentukan oleh BPOM, akan mendapatkan CPKB tentunya, cara pembuatan kosmetika yang baik, dan harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh ISO. Peluang kerja lulusan farmasi di industri kosmetik tentunya ada banyak sekali, yang ada marketing dan sales, di mana mempromosikan dari kosmetika, R&D, pengembangan atau pembuatan kosmetik, produksi, QA dan QC terkait dengan pengawasan mutu dan kontrol mutu, ada warehouse dan logistik atau gudang. Selanjutnya ada peluang usaha beauty trainer, product development request. Di sini ada markdown, di mana perusahaan industri kosmetik menerima permintaan untuk pembuatan produk. Lalu ada sample making process, review and correction, ada product registration to HAKI, pendaftaran izin atau hak milik dari produk, ada production process, ada product delivery, di mana produk tersebut selanjutnya akan didistribusikan ke masyarakat.
Terkait dengan peluang usaha beautypreneur ini, perusahaan dapat diberikan insentif apabila menerima permintaan dari konsumen terkait dengan pembuatan produk. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.